Karena dia membaca berita dalam handphone sebelum tidur. Paling kurang dia kata setengah jam sebelum tidur dia kena stop otak daripada segala ingatan-ingatan. Yang ada zikir, Fatimah, yang ada membaca Al-Quran, membaca 3 Tuhan. Ini ditekankan sebelum tidur. Zikir Allah, la ilaha illallah, astagfirullah, sampai dia tertidur, Pak. Jadi orang tidak boleh tidur. Orang tidur dengan tidak lena, dengan tidak nyenyak itu kena handphone. Jadi sejak dengan Azmi, kalau saya malam-malam tak ada. Sebelum maghrib dah kita bungkus handphone, simpan dekat luar, buat tempat kita tak boleh buka. Kita kata handphone kita berpisah talak 1 sementara. Esok saya buka lagi. Tuan-tuan, alhamdulillah bila kita tuan kita buat tuan begini, kita mudah bangun malam. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, jiwa yang sudah dikontrol, kembali pada Tuhan kamu ketika mati. Kata Said bin Zubair, tabi'in yang dibunuh oleh Hadas bin Yusuf. Dia kata ketika Ibnu Abbas meninggal dunia di Taif, aku nampak seseorang terbang di dalam tafsir surah Al-A'raf 179, tafsir Ibnu Katsir. Aku nampak seseorang terbang, dan aku sendiri nampak terbang. Seseorang itu aku nampak wajah seperti Ibnu Abbas, mata dia, rambut dia, tuan tubuh seperti Ibnu Abbas. Kata Said bin Zubair. Dan bila dia terbang, dia beredar dalam diri, masuk dalam katil, dan tak keluar lagi. Jadi tuan-tuan, kita ada kembar, ruh dengan jasad. Ya. Dalam ayat yang lain tafsirnya disebutkan, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu, kata Allah, ke dalam jasad kamu di surga. Tonton jasad yang sudah hancur dalam kubur itu akan hidup kembali di alam surga. Kata jasad, hai, kenapa dengan saya yang dulu kita berdamping sama-sama di alam dunia? Karena kamu beramal soleh, saya jadi hamba pada kamu. Kamu beramal soleh, kamu paksa saya bangun malam, kamu paksa saya baca Quran, kamu paksa saya berzikir, saya pun selamat masuk dalam surga. Allah jadikan tubuh dalam surga, tubuh yang baru, umur 33 tahun. Tapi dengan tuan-tuan mata sama, tuan-tuan hidung yang sama, masuk ke dalam. Kulit tukar, dulu hitam, sekarang putih dalam surga, Tuhan. Jadi kalau selama hidupnya jasad ini ditunggang oleh kuda ditunggang oleh driver kuda yang dengan baik dan betul, dia masuk surga sama-sama. Ini masuk ayat ini kata ulama. Ya. Maka itu kita kena paksa diri kita, Tuhan. Nafsu ini mesti dipaksa, tak boleh. Siapa tuh sahabat Nabi yang dia ada kebun kurma? Bilha, siapa Ustaz? Alah, ada kebun Bilha, siapa sih? Dekat Yaman, dekat Madinah. Berpuluh-puluh ekar kebun dia. Jadi dia petik buah kurma, sholat duha di kebun. Ada kawan dekat Perda Besau, tanah di bagian Perda 10 ekar, semua 10 ekar, Besau 3, Besau 1, Besau 2, istrinya 2. Haji 1 bulan berapa dapat daripada tanah sawit? 16 ekar Ustaz, 16.000 ringgit 10 ekar. Tanya dengan kawan-kawan lain, kayak Perda Besau, kamu dapat berapa 1 bulan daripada ini? Dapat 6.000, 8.000. Saya kata, Haji, macam mana Haji dapat 16.000, dia dapat 8.000. Kebun sama-sama 10 ekar. Oh, saya sebelum pergi kerja sholat isra dulu, sholat duha buat dalam kebun. Macam mana tak berkah? Nih sahabat sholat duha, tengah sholat duha, burung terbang, Tuhan, hingga dekat dahan, hingga kat sini. Ya pun dah lalai berapa rakaat aku sholat duha.
Habis sholat, berjumpa Nabi, aku suruh, ya Rasulullah, aku sedekahkan ini kepada wakaf. Tuan-tuan, di zaman sahabat mereka orang kaya-kaya, tak ada orang miskin dapat ghanimah. Tetapi kekayaan mereka tidak menghalang daripada Allah SWT. Kalau menghalang mereka jual. Tuan-tuan beli kereta baru, azan aja pergi masjid. Kalau melencong pergi disco, jual. Beli kancing. Jadi sama dengan perempuan. Kalau kita menikah, yang belum nikah yang kadang adalah kalau istri menghalang daripada kita sholat subuh ke masjid, macam Atikah ada kawin dengan Abdullah bin Abu Bakar, atau Abu Bakar ceraikan. Ceraikan Atikah seminggu, menghalang suami daripada sholat subuh. Kalau nak sholat subuh sekali, bawa istri. Ini SOP tak boleh sholat di rumah aja. Udah masuk Isra. Belum. Berapa menit lagi sih? 10 lagi ya. 284. Kita buka 284. Barang siapa menyangka bahwa akal Nabi adalah seperti akal seseorang dari orang hitam dan orang-orang Arab bodoh, ya, minta maaf lah ya, ini memang bisa tertulis, maka orang itu lebih jahat daripada dirinya dan daripada siapapun dari orang-orang hitam tersebut. Jadi kata Imam Ghazali, akal yang Allah jadikan di Lauh Mahfuz, di alam beruntung alas itu tidak sama. Tidak sama, Pak. Nah, hadis Nabi ini disebutkan dalam 286. Kita buka 286. Abdullah bin Salam bertanya kepada Nabi dalam suatu pembicaraan yang panjang, di mana pada akhirnya Nabi menimpakan kebesaran aras ilahi dan kebesaran para malaikat, dan para malaikat bertanya kepada Tuhan, hai Tuhan kami, adakah engkau menjadikan sesuatu yang lebih besar daripada arasmu? Maka menjawab Tuhan, ada, yaitu akal. Akal di sini adalah ruh, jiwa. Ya, bertanya malaikat lagi, sampai di mana batas kebesarannya? Sampai di mana batas kehebatan akal? Sampai di mana batas kebesaran akal? Menjawab Tuhan, tidak dapat dihinggakan dengan sesuatu ilmu pengetahuan. Adakah bagimu pengetahuan tentang bilangan pasir? Jadi kata Allah SWT, akal itu seperti mana pasir, tidak boleh kita hitung berapa banyak jumlah kehebatan akal. Kata malaikat, tidak mampu kami menghitung bilangan pasir di pantai. Maka Allah telah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan akal itu bermacam-macam seperti mana bilangan pasir. Sebagian manusia ada yang diberikan sebiji, sebagian lagi ada yang diberikan 2 biji, ada yang 3 biji, nah ada yang 4 biji. Di antara mereka ada yang diberikan secupak, ada yang segantang, dan ada pula di antara mereka yang diberikan lebih banyak daripada itu. Jadi tuan-tuan, roh kita setiap orang itu berbeza-beza. Jadi anak kita 12 orang, ada 6 orang kan, bapaknya profesor. Anak ada yang SPM tak tamat tuan. Saya tengok dekat Yudian Johor Bahru kan, anak tak tamat SPM, ayah profesor, dokter. Nah, begini Allah jadikan manusia tuan. Kalau punya profesor dokter, siapa nak kerja bawa sampah? Siapa nak potong rumput? Siapa nak jadi kerani tuan? Semua nak jadi bos. Jadi bersyukurlah kalau kita ini Allah telah berikan roh kita segenggam pasir, bijak, pintar. Sebab itu ya kalau kita tengok dalam hikayat-hikayat ya, Syekh Abdul Qadir Jailani kan, dia boleh 3 tahun puasa, 3 tahun dia puasa. Tahun pertama makan buah-buahan saja, tahun yang kedua minum air, tahun ketiga dia puasa seperti puasa Nabi. Kata tahan orang yang beribadah. Imam Syafi'i khatam Quran setiap hari. Bulan puasa 2 kali khatam. Saya kata macam mana dia boleh begitu ya? Buya Hamka 1 hari 6 juzuk. Kita 1 juzuk 1 hari. Terkapai-kapai, termegah-megah. Allahu Akbar. Saya kata Imam Hambali sholat sunat 300 rakaat. Kita buat duha 12, sholat tahajud 12 sudah lutut dah goyang, kata-kata. Kata macam mana orang tu boleh begitu hebat?
Tuhan. Nah, ada perbedaan. Roh Allah berikan. Tetapi kata Nabi, kalau kita mau, kita boleh doa. Mintalah kekuatan daripada Allah SWT. Ya Allah, saya nak kuat ibadah, ya Allah. Jadi ada pakcik itu bila time salat berjemaah, dia bangun berdiri salat berjemaah. Dia boleh tegak. Lepas itu jatuh sakit. Tapi time salat berjemaah dia boleh berdiri, Tuhan. Kita minta pada Allah SWT kekuatan. Dan bagaimana kekuatan itu datang? Dengan cara kita banyakkan salat-salat sunat. Inna a'toina kal-kausar fasoli. Kami dah beri engkau nikmat yang banyak, sembahyanglah kamu. Dan orang yang bersyukur banyakkan sembahyang. Sebab itulah kenapa duha 12 rakaat. Satu hari 12 jam. Jadi kalau 12 rakaat, setiap jam dia bersyukur. Allah tambahkan keberkatan umurnya, Allah tambahkan kesehatannya. Itulah kata Syekh Abdul Qadir Jilani, salat tahajud 12 rakaat juga, campur witir 3, 15. Pasal apa salat malam 12 rakaat? Karena satu malam 12 jam. 7 pagi, 7 petang, 7 malam, 7 pagi. Jadi kalau ada setiap malam tuan-tuan dia bersyukur dengan 12 rakaat salat tahajud, Allah senangkan tidurnya, lena, nyenyak Tuhan. Tak kena sakit jantung. Ini bangun pagi Tuhan sakit jantung. Salah tuan-tuan ya. Dan lebih kurang udah masuk sana Isra. Jadi lebih kurang demikian tuan-tuan sampai habisnya akal ini di situ. Ya. Bab depan, minggu depan tentang kitab kaidah-kaidah etika akidah. Jadi saya minta maaf mungkin ada yang salah, dan itu adalah kesalahan saya sendiri sebagai manusia. Ma'asabaka min hasanah min Allah. Yang baik itu daripada Allah SWT. Jadi kita tutup dengan surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.